Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dalam pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5 Sekolah Dasar bersama Ibu Rizkia Marwati. Sebelum mulai, mari kita sama-sama melafalkan doa belajar ya. Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita sudah masuk pembelajaran 8. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mari hidup sederhana. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mencontohkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan sebuah rumah yang terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Menurutmu, apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan sikap sederhana itu? Nah, silakan simak penjelasan berikut ini. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat ke-67, Allah mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yushrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan misalnya, kita dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Sederhana bukan berarti kita harus hidup miskin, tetapi kita harus hidup dengan sewajarnya sesuai dengan kebutuhan. Salah satu contoh teladan dalam sikap sederhana adalah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh serta kekuasaan, namun beliau selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Masya Allah ya, begitu sederhananya Nabi Muhammad. Dan apakah kita sebagai umatnya bisa meneladani perilaku beliau? Tentu saja bisa, asalkan diiringi dengan niat yang kuat. Apa saja keuntungan hidup sederhana? Yang pertama, dengan hidup sederhana berarti kita sudah meneladani sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Quran, dan orang tersebut mendapat pahala. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan syaitan yang mendorong perilaku boros. Yang keempat,
orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Yang kelima, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit, resah, ataupun gelisah. Keenam, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Nah, itu tadi keuntungan kita apabila berperilaku sederhana. Sekarang silakan simak dan bacalah dengan sungguh-sungguh Quran Surah Al-Isra ayat ke-27 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazirina kanu ihwana syayatin wa kasyaitanu lirabbihi kafur. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dari penjelasan tadi, maka kita semua harus bisa hidup sederhana. Semua orang bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana, karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita membiasakan hidup sederhana? Mulailah dari hal-hal yang kecil, seperti membiasakan makan dan minum sederhana dan tidak berlebihan. Kedua, menggunakan uang jajan secukupnya sesuai dengan kebutuhan saja. Yang ketiga, membeli pakaian tidak selalu mengikuti model, harga yang mahal, atau mengikuti tren. Demikian penjelasan Ibu, mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil hikmah dan dapat mencontohkan perilaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker. Kedua, cuci tangan dengan sabun, memakai air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter atau menghindari kerumunan. Dan yang keempat, perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik yang baik seperti olahraga dan istirahat yang cukup, serta mengelola penyakit penyerta jika ada ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.